Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin 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 ya robbal alamin. Untuk konten ini Abah memberi judul Manusia Pilihan Satria Piningit atau sebutan lainnya tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dalam tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabi-nabi yang terdahulu untuk menjadikan kekasihnya, juga orang-orang yang mengingat kepada Allah secara luas, bahwa melihat sesuatu apapun tak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang dilakukan beliau terus-menerus dalam keadaan dan bagaimanapun yang beliau lakukan, tak kala beliau melihat sesuatu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lepas sekejap pun dari makhluknya dalam pengetahuannya. Dimanapun makhluk itu berada, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada. Apapun yang dilakukan atau perbuatan dimanapun, kapanpun, tak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari pandangannya. Karena makhluk setiap waktu butuh perlindungan, maka Allah, pemeliharaannya Allah sekejap lepas dari pandangan Allah atau pemeliharaan Allah, maka makhluk itu akan binasa. Dengan demikian Allah tidak bisa lepas daripada makhluknya. Maka itulah intinya beliau dengan mengingat Allah dan dengan beliau lakukan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau tidak lelah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya setiap apapun yang beliau lakukan, sehingga Allah jadikan beliau sebagai kekasihnya. Apapun yang beliau pandang yang ada di muka bumi, karena itu semua ciptaannya, maka beliau selalu ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi beserta isinya. Siapapun sang sosok manusia pilihan, bisa juga seorang pedagang, bisa juga seorang pejabat, bisa juga seorang ulama dan sebagainya. Jadi apapun pekerjaan sang sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tidak ada masalah.
Intinya beliau tetap ingat kepada Allah. Jadi ingatannya itu yang menjadi pedoman, bukan suatu pekerjaannya. Kadangkala yang beliau lakukan tidak terlihat dengan zikir lisan, karena zikir lisan itu hanya suatu latihan untuk memantapkan zikir hati. Karena beliau sang sosok manusia pilihan, atau kita kenal dengan Satria Piningit ataupun sebutan yang lain. Beliau selalu mengingat Allah, maka beliau meninggalkan zikir lisan itu karena kekasih Allah itu banyak yang tidak terdengar zikirnya, tapi hati mereka selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tidak mengutamakan makhluk Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebagai kekasih Allah melihat makhluk itu tidak akan berdaya kalau tidak ada berdirinya Allah pada makhluknya. Jadi sang sosok manusia pilihan, sesibuk apapun beliau mengerjakan sesuatu untuk urusan dunia, tidak melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sudah mantap hatinya. Juga tak kalah beliau memandang sesuatu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kegiatannya ataupun kesibukan beliau tidak mengganggu zikirnya, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak mengutamakan makhluk Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Mungkin saudara-saudara Abah bisa memberikan suatu penjelasan ataupun pemahaman. Abah selalu berpesan, jaga lisan kita. Apapun komentar dari saudara-saudara kita mohon dihargai, juga dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.